Petrus 1 ayat ketiga dari terjemahan yang disempurnakan, kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikannya. Sebelum saya ajak kita bahas ini lebih dalam, kalau di dalam terjemahan yang mungkin saudara pegang, ya saudara mungkin di gadget saudara, di device atau di Alkitab buku, itu bunyinya agak sedikit berbeda, karena dikatakan begini, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kalau dalam terjemahan yang baru, untuk kemuliaan dan kebaikannya. So, berjalan dalam kesalehan, tema daripada bulan ini adalah berjalan menuju keserupaan dengan Kristus. Kalau saudara perhatikan dari surat Rasul Petrus yang kedua, itu diawali dengan gini, perikopnya berbunyi panggilan dan pilihan Allah. Ya, panggilan dan pilihan Allah. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita bahas ayat ini. Gini saudara, kalau di dalam terjemahan versi King James itu bunyinya begini. Sesuai dengan kuasa ilahinya. Kalau bahasa Indonesia kan karena kuasa ilahinya. Jadi sesuai dengan kuasa ilahinya telah, katakan telah diberikan kepada kita, yaitu saudara dan saya, segala sesuatu yang berguna untuk kehidupan dan kesalehan. Jadi bukan hanya saleh, tapi kuasa ilahinya ini telah diberikan. Jadi saudara dan saya sudah menerimanya. Ini penting sekali kata telah, kata sudah menerima. Apa yang saudara dan saya terima adalah segala sesuatu. Apa itu? Segala sesuatu. Apa itu? Segala sesuatu yang berguna untuk pertama kehidupan saudara hari-hari. Bangun pagi terus ada kegiatan-kegiatan dan sebagainya. Kemudian terus lagi ada ibadah dan seterusnya. Berguna untuk kehidupan dan kesalehan. Ini dua perkara. Ya, ini dua perkara. Jadi bukan hanya hidup saleh, tapi babak belur. Enggak, tetapi gini, kita hidup saleh, tapi tetap berkecukupan. Karena Tuhan selalu menyampaikan kepada kita tentang kebutuhan adalah kecukupan. Kemuliaan berlimpah. Kasih karunia berlimpah. Ya, tetapi saudara dan saya ditetapkan untuk tidak berkekurangan. Itu kehidupan. Yang kedua, saudara dan saya berjalan menuju keserupaan dengan Kristus. Jadi saya ulang terjemahan versi King James. Sesuai dengan kuasa ilahinya telah diberikan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk kehidupan dan kesalehan. Nah, ini kata penting lagi nih. Ini akan kita bahas hari ini. Melalui. Kalau bahasa Indonesia kan oleh. Ya. Maksudnya oleh karena pengenalan. Tapi lebih jelas lagi dalam bahasa Inggrisnya begini. Melalui pengenalan akan Allah yang telah memanggil kita untuk menyatakan kemuliaannya yang ajaib dan hidup dalam kebajikan. Ya. Saya nggak tayangkan tapi ini yang akan kita bahas nanti. Jadi gini, sesuai dengan kuasa ilahinya. Telah diberikan kepada kita segala sesuatu yang berguna, yang gak berguna dibuang. Untuk pertama kehidupan, yang kedua kesalehan. Semua ini kuasa ilahinya yang berguna untuk kehidupan dan kesalehan diterima oleh saudara dan saya melalui, katakan melalui. Jadi saudara, kata melalui ini penting ya, gitu.
Banyuwangi akhir-akhir ini agak sedikit mengalami satu situasi perjalanan darat yang cukup lebih rumit. Kenapa? Karena kalau mau lewat selatan, lewat Gumitir, itu ditutup total selama 2 bulan, kecuali roda 2. Kemudian kalau lewat utara, lewat Situbondo, terjadi kemacetan yang panjang, lebar, dan sebagainya. Enggak panjang lebar, maksudnya panjang begitu saudara. Kemudian pilihannya adalah lewat Paltuding, turun Bondowoso, dan sebagainya. Nah, tetapi tidak ada pilihan. Kalau mau naik sepeda motor atau mau naik mobil maksud saya, tidak ada pilihan untuk melalui itu. Tanpa melalui itu, nggak bisa sampai ke tujuan misalnya kota Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, dan seterusnya sampai Surabaya. Tanpa melalui nggak bisa sampai. Oke? Nah, tanpa melalui apa? Melalui pengenalan akan Allah yang telah memanggil kita untuk menyatakan kemuliaan yang ajaib dan hidup dalam kebajikan. Kalau dalam Message Bible, saudara temui yang lebih mirip nanti akan lebih mudah untuk bisa dicerna. Dalam Message Bible dikatakan begini, segala sesuatu yang dapat menyenangkan Allah. Wow, siapa di sini yang ingin mendukakan Allah? Enggak ada. Siapa di sini yang ingin menyenangkan Allah? Nah, segala sesuatu yang dapat menyenangkan Allah secara ajaib telah diberikan kepada kita. Saya kepingin menyenangkan Allah. Ya. Nah, segala sesuatu yang dapat menyenangkan Allah, karena bagaimana caranya menyenangkan Allah? Bagaimana caranya? Apakah harus begini begitu? Nah, segala sesuatu. Jadi dikatakan bahwa segala sesuatu yang dapat menyenangkan Allah secara ajaib telah diberikan kepada kita, kembali katanya, melalui pengenalan secara pribadi dan keintiman dengan Allah. Oleh Kristus yang telah membawa kita kepadanya, ini adalah undangan terbaik yang telah kita terima. Jadi kalau Message Bible itu menjelaskan begini, melalui apa? Bukan hanya melalui pengenalan akan Allah, tetapi melalui pengenalan secara pribadi dan keintiman dengan Allah. Dua perkara ini tidak memungkinkan seseorang mengenal Allah tanpa lewat ini. Kami punya pengalaman. Beberapa waktu yang lalu saya dengan Pak Budi dan istri tentunya dengan Ibu Eva, kami bertemu dengan mantan presiden yang lalu yaitu Presiden Jokowi. Ya. Nah, di Indonesia ini kalau ditanya siapa yang nggak tahu nama atau belum pernah mendengar nama Presiden Jokowi? Kalau ada yang angkat tangan kebangetan. Nanti buka kelas sejarah ya. Semua pasti pernah dengar. Kemudian kalau saudara barangkali lihat di media televisi, kemudian ada wajah Jokowi di sana, saudara akan bilang gini, oh itu Jokowi. Presiden sebelum Presiden Prabowo. Kita bisa mengenalinya. Kita bisa mengenalinya. Kami ketemu, kami salaman dan sebagainya. Tetapi kami tidak pernah membangun hubungan yang intim dengan Pak Jokowi. Sehingga saya tidak tahu persis bagaimana penataan dalam rumahnya. Saya nggak tahu persis kesukaan-kesukaan. Mungkin pernah dengar dia suka wedang uwu dan sebagainya. Sehingga waktu dapat berita di Indonesia bahwa dia sakit dan sebagainya. Orang-orang bertanya, loh benar nggak? Loh begini nggak? Apalagi ada isu-isu yang lain gitu saudara. Jadi seseorang bisa mengenal secara samar. Tapi yang paling mengenal adalah orang-orang yang punya pengalaman pribadi dengan dia.
dan punya satu hubungan keintiman dengan Dia. Jelas ya? Gampang dong beritanya dong. Gitu. Ya, saudara kenal saya. Ya, saya kan memang terkenal, kata saya gitu, saudara. Saya terkenal, maksudnya di lingkungan sini aja. Gitu. Tapi saudara tidak mengenal segala sesuatu tentang pribadi saya seperti pengenalan istri saya terhadap saya. Oke? Jadi gini saudara. Banyak orang bilang kenal Kristus. Benarkah mereka kenal Kristus? Ini tolong dijawab aja. Nah, dari ayat ini, oke, kita 5 minggu ketemu bahas ini semua ya. Kecuali nanti ada berubah gitu. Dari ayat ini kita ketemu gini. Kuasa ilahi, anugerah, hidup saleh. Kalau bahasa Inggrisnya bukan cuma hidup saleh, tapi kehidupan dan kesalehan. Ya. Dan kata oleh itu melalui, kata pengenalan akan Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya pengalaman pribadi dan keintiman dengan Tuhan. Panggilan, kemuliaan, dan kebajikan. Ada berapa tuh? Kuasa ilahi, anugerah, kan ada di satu ayat ini semua toh. Ini kalau mau dibahas nggak selesai. Satu kali pertemuan. Gitu ya. Kuasa ilahi itu kalau mau dibahas satu pertemuan sendiri. Kemudian anugerah kalau mau dibahas mungkin nggak cukup satu pertemuan, mungkin lebih dari satu pertemuan. Kemudian kehidupan dan kesalehan. Ini akan dibahas sedikit saja selama 1 bulan ini. Pengenalan akan Tuhan. Itu perjalanan seumur hidup saudara dan saya. Ya. Kemudian panggilan Tuhan. Ini pembahasan cukup panjang. Kemuliaan seperti apa? Kemuliaan yang ajaib. Dan kemudian kebajikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 hal di tempat ini. Tapi semuanya saling terkait dan saling menguatkan dan membentuk pengertian kita akan godliness. Oke, baik. Satu ayat sebelumnya, ini ayat ketiga. Satu ayat sebelumnya, karena ini sangat berkaitan. Ya. Satu ayat sebelumnya bicara mirip, tapi sedikit berbeda. 2 Petrus 1 ayat 2. Anugerah dan damai sejahtera melimpah, kebutuhan cukup. Anugerah melimpah. Oke? Kebutuhan cukup. Anugerah dan damai sejahtera melimpah. Kalau kebutuhannya melimpah, maka kita dipanggil untuk keseimbangan. Ya, kita dipanggil dengan apa yang ada untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera melimpah atas kamu melalui pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ya, dapat gambarannya ya, dapat gambaran lebih jelas. Jadi di dalam 2 Petrus 1 ayat yang kedua, versi ini muncul lagi kata melalui. Gitu. Kalau dalam Message Bible dikatakan begini, bukan melalui pengenalan kata-katanya. Tapi kata-katanya begini, melalui pengalaman yang semakin dalam akan Allah dan Tuhan kita Yesus membuat anugerah dan damai sejahtera terus-menerus melimpah atasmu. Oke, cerna sebentar. Ya. Jadi jalannya cuma satu. Mau kasih karunia melimpah? Mau anugerah yang berlimpah? Nanti kita bahas sedikit saja tentang hal ini. Ya. Itu jalannya cuma satu. Jalannya melalui pengalaman yang semakin dalam. Tanpa pengalaman yang semakin dalam, maka anugerah yang sudah diberikan cuma dicicip-cicip. Damai sejahtera yang sudah diberikan hanya samar. Kadang ada dan mudah hilang.
pengalaman. Jadi dikatakan melalui pengalaman. Pengalaman itu kan saya mengalami. Gini saudara. Saudara pernah dengar bahwa Tuhan Yesus adalah Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Betul? Allah adalah Allah penyembuh. Betul? Pernah dengar kan? Siapa yang pernah mengalaminya? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini yang datang di sini lebih dari 30. Oh, 9, 10. Yang 20? Oh, oke. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Luar biasa. Itu tambah 17. Di atas 10, di atas 50%. Wow. Tapi saya cuma mau bilang begini. Kita cuma pernah dengar. Tapi belum pernah mengalami. Maka pengenalan kita akan dia akan berbeda dari orang yang mengalami dan orang yang pernah mendengar. Kalau orang yang pernah mengalami, dia bilang gini, pasti dia penyembuh. Kalau orang yang belum pernah mengalami, dia bisa sembuhin gak ya? Saudara bisa lihat? Keraguan akan Tuhan muncul karena kurangnya pengalaman akan Tuhan. Kekhawatiran yang muncul setiap hari, ketakutan akan masa depan, karena kurangnya pengenalan akan Tuhan. Istri saya pernah bilang kan, gila. Kalau dulu Tuhan pernah tolong, maka besok-besok Tuhan juga pasti tolong. Kata kalau dulu pernah tolong, artinya pernah mengalami pertolongan Tuhan. Maka di dalam langkah hidupnya akan lebih yakin, imannya lebih pasti daripada hanya cuman mendengar. Jadi saudara, pernah saudara dengar barangkali ada orang yang Kristen tinggalkan kekristenannya, kemudian dia menolak Yesus. Bahasanya pindah agama lah gitu. Pernah dengar mungkin? Dengar. Kenapa itu terjadi? Pengenalannya akan Tuhan nol putul. Nol putul sudah, nggak ada cerita. Saudara bisa sampaikan sama orangnya, suruh ketemu saya. Saya berpindah dari satu agama kepada agama lain dengan serius. Tapi saya cuma ketemu Tuhan yang namanya Yesus. Tidak ada yang lain. Karena saya mengalaminya. Oke? Selesai dong khotbahnya dong. Maka pengejaran kita adalah pengenalan kan? Cuman bicara pengalaman pengenalan, ini yang repot. Ini yang repot. Sifat manusia akan lebih mengenal kalau dia ditolong. Oke. Dia baik banget. Saya ditolong sama dia. Nah, ini parahnya gini. Artinya apa? Artinya dia pernah harus ditolong. Artinya dia pernah mengalami satu kehidupan yang cuman Yesus jalan keluarnya. Bisa cerna ini ya. Karena pertolongan Tuhan hanya orang ambil waktu dia gak punya jalan keluar. Kalau dia punya jalan keluar, manusia cari sendiri. Gak butuh Tuhan. Nah, ini kan gampang banget dicerna dong. Betul gak saudara? Jadi kalau ngalami satu situasi yang buruk, bersukacitalah karena pengalaman akan Tuhan semakin dalam. Kemenangan orang Kristen ada di sini. Bapak, Ibu, Saudara. Kemenangan kita ada di situ.
Kalau semua baik-baik, nggak ada yang cari Tuhan. Ya. Dan banyak yang nggak baik ditolong Tuhan, tapi mengalami penurunan. Oke, itu berita akhir zaman. Nah, jadi saudara, message Bible ini jelas gitu ya. Melalui pengalaman yang semakin dalam akan Allah dan Tuhan kita Yesus, membuat anugerah dan damai sejahtera terus menerus melimpah atasmu. Sebentar, Pak, nggak cocok. Nggak cocok. Tanpa pengalaman yang dalam dengan Tuhan, anugerahnya juga berlimpah kok. Tanpa pengenalan akan Tuhan, kasih karunia-Nya nggak pernah surut kok. Betul. Cuman untuk saudara bisa menikmati dan merasakannya, butuh kenal Tuhan. Siapa yang nggak pernah dengar Tuhan itu kasih? Semua pernah dengar, ya. Apalagi gereja lokal di tempat ini kan kita kan belajar, saudara ya. Kita kenal, tapi seberapa dalam bisa menikmati kasih, itu pesan yang akan datang. So, pengalaman sederhana saudara. Tadi saya bawa teorinya mungkin di awang-awang gitu saudara ya. Karena gini, saya cuman kasih tiga kali ayat muncul. Ayat yang pertama 2 Petrus 1 ayat 3 tadi. Ayat yang kedua 2 Petrus 1 ayat 2 yang sekarang. Yang ketiga dimunculkan 2 Petrus 1 ayat 3 balik lagi. Jadi cuma 2 ayat. Cuman dari ayat ketiga tadi aja kan ketemu berapa? 9 pokok ya. 9 poin. Nah, Pak, pengalaman apa sih? Sederhana. Ya, gini. Kita bisa melihat bahwa dalam kehidupan ini ada Tuhan. Itu pengalaman saudara. Sederhana kan? Dan kita bilang pasti Tuhan turut campur. Perhatikan kata pasti. Ini definisi saya. Ya. Gitu. Pengalaman dengan Tuhan tuh. Bahwa kita bisa melihat. Bahwa dalam kehidupan ini ada Tuhan. Ibrani 11 ayat 6 berbicara tentang iman. Bahwa iman ini. Kalau nggak ada iman kan semuanya kacau semuanya. Dan dari mana kita bisa tahu? Karena Tuhan memang ada. Ya. Dan kita berkata, dia pasti turut campur. Ini pengalaman dengan Tuhan. Waktu kita berkata dia pasti turut campur. Karena kita pernah punya pengalaman, dia sudah turut campur. Waktu kita berkata dia pasti turut campur, saudara apa yang muncul? Damai sejahtera. Jadi bisa lihat korelasinya ya, bisa lihat hubungannya ya. Yang muncul damai sejahtera. Jadi pengenalan akan Tuhan membuat kita bisa menikmati seberapa kadar daripada emas saat ini. Enggak lah. Biasanya kalau kadar itu kan kadar emas 18 karat, ya kan? Kadar emas 16 karat. Gitu. Kalau kadar Mas Joko beda. Karena dia berkata, Tuhan pasti tolong saya. Hari ini beritanya sederhana. Tuhan pasti tolong saudara. Tuhan pasti tolong saudara. Tuhan pasti campur tangan dalam hidup saudara. Tuhan pasti campur tangan dalam hidup saudara. Bukan hanya kepada mereka yang sudah angkat tangan. Tapi saudara yang mungkin belum angkat tangan. Saudara juga akan bisa berkata, dia pasti campur tangan. So, saudara pulang dari tempat ini dengan satu kepastian bahwa saudara dapat menegakkan kepala saudara. Dia pasti campur tangan. Amen. Gitu. Saya lupa lagunya tadi. Nggak usah yang itu ya, yang referen. Kayaknya nggak cocok. Cocok nggak? Yang referen yang di kemarin itu. Cocok ya? Coba jangan. Ya, referen aja.
Referennya. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang. Amin. Yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Ia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Ia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Ia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Pengalaman membuat kita bisa melihat dalam kehidupan ini ada Tuhan, dan kita bisa berkata Tuhan pasti campur tangan. Termasuk pengalaman buruk, tetap dapat melihat ada Tuhan, dan Tuhan pasti campur tangan mendatangkan kebaikan. Kuasa ilahinya tidak terbatas. Kuasa ilahi tidak terbatas. Dia Allah. Tidak bisa dibatasi oleh apapun. Oke. Nah, pengenalan akan Tuhan atau pengalaman pribadi dan keintiman dengan Tuhan menentukan seberapa besar kuasa ilahinya bekerja. Jadi saudara, damai sejahtera yang bisa diperoleh oleh setiap orang percaya, kasih karunia sebenarnya dari Tuhan tidak terbatas. Tetapi manusia membatasinya
Karena dia nggak kenal Tuhan. Atau pengenalannya masih harus ditambah lagi. Itulah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau itu kita terus hari demi hari. Karena firman-Nya berkata rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Bukan berarti kemarin saya nggak bisa nggak ada. Kemarinnya lagi nggak ada. Bukan berarti nggak ada. Tapi mungkin kita tidak menikmatinya. Sama dengan di sini. Mungkin ada yang berkata, saya nggak bisa lihat Tuhan ada di tempat ini. Bukankah pengalaman dengan Tuhan bisa melihat Tuhan? Saya nggak bisa lihat Tuhan di tempat ini. Mana Tuhan, mana Tuhan? Saudara butuh pengalaman pribadi dengan Tuhan. Untuk saudara bisa melihat, di tempat ini ada Tuhan. Di rumah saudara ada Tuhan. Di tempat saudara bekerja ada Tuhan. Dimanapun Tuhan menyertai saudara. Amen. Yes. Jadi kalau ada orang yang berkata, saya sulit untuk berubah. Atau seorang yang berkata, saya tidak bisa berubah. Ya. Itu sebenarnya selevel dengan pengalaman pribadi dia dengan Tuhan, itu aja. Itu aja. Karena kan pengalaman perjalanan pertumbuhan kerohanian seorang itu kan Tuhan yang melakukannya kan. Sehingga kedalaman kita dengan Tuhan itu Tuhan juga kerja, saudara. Nah hebatnya begini, kita nggak usah bersusah payah lagi. Karena Tuhan akan kerja untuk itu. Bagian kita cuma bilang begini, Tuhan, aku mau. Selesai loh. Kekristenan selesai kan. Jadi jika ada seorang yang berkata, saya dekat dengan Tuhan, saya mengenal Tuhan, tetapi hidupnya gak berubah, sebenarnya dia gak kenal Tuhan. Karena berjalan dalam keintiman dengan Tuhan pasti berubah. Jadi tidak peduli orang itu berkata, saya kenal Tuhan. Atau saya suka mendalami firman Tuhan. Saya suka berdoa. Saya berdoa panjang sekali waktunya. Tapi tidak berubah, sebenarnya dia gak kenal Tuhan. Dia tidak berjalan sama Tuhan. Karena berjalan sama Tuhan pasti berubah. Dia tidak memahami firman Tuhan. Walaupun dia kupas firman. Walaupun sekolah Alkitab. Ya, saudara ya? Saya punya kebiasaan tapi belakangan ini jarang terjadi. Kalau ada tamu pengkhotbah yang datang. Seringkali saya lontarkan kepada jemaat pekerja. Ayo siapa yang mau ngajak dia makan. Ayo siapa yang mau ngantar dia. Dari tempat nginap sampai ke tempat ini. Ayo siapa yang mau antar dia kembali. Saya tujuannya bukan mempermudah saya. Karena saya udah kenal dia. Tetapi ada orang-orang yang semakin mengenal. Jadi gini, waktu dia sampaikan firman, dia mengenal latar belakangnya dan sebagainya. Itu pengalaman pribadi. Jelas ya saudara ya? Ya. Jadi misalnya saya bilang, yuk kita pergi ke satu tempat untuk kesaksian hidup. Sebenarnya cuma melatih pengalaman pribadi dan kedalaman dengan Tuhan. Cuman itu aja. Ya saudara ya, kita. Karena gini, kenapa berubah? Karena pengalaman pribadi dengan Tuhan keintiman. Yang pertama dia ketemu kasih. Tapi sekali lagi ini minggu depan punya porsi. Ya. Karena perjanjian lama sudah lihat salah sedikit dibunuh kan. Yang baca Alkitab pasti bilang ya. Yang gak baca Alkitab saya kasih tahu sekarang. Perjanjian lama. Itu. Ini raja dibilang ini. Elisa bilang ini. Pukulkan ke tanah. Gak ada detail perintahnya. Dia pukul 3 kali. Pam, pam, pam. Oh habis kamu. Harusnya kamu 5 kali pukul. Elisa gak ngomong. Harus 5 kali. Tapi hukumannya turun. Itu perjanjian lama saudara. Dan perjanjian baru. Wah kan beda ya.
Tetapi keadilan Tuhan tidak berubah. Kebenarannya tidak berubah. Gitu. Dia setia dan adil. Mungkin kita buat salah. Setiap kali kita datang kepada Dia, Dia setia dan adil. So, berbahagialah kalau kita masih hidup. Karena hidup bukan kesempatan untuk melayani. Hidup kesempatan untuk periksa diri dan bertobat. Waduh, kok serem banget. Jadi kalau panjang umur, berbahagialah. Kalau udah pendek gak sempat bertobat lagi. Kemudian punya kesempatan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Dan bisa menceritakan perbuatan yang besar dan ajaib lebih banyak lagi. Amin. So periksa diri kan sederhana ya. Kalau saya belum berubah, berarti saya masih berjalan dengan maunya sendiri. Pengenalan saya akan Tuhan itu masih harus ditambah lagi. Caranya sederhana, tanya sama Roh Kudus. Udah berubah belum? Gitu. Ya kan? Yang kedua, tanya sama orang yang dekat. Karena mereka yang tahu. Halo? Kesombongan gak bisa dideteksi oleh orang itu sendiri. Tidak pernah bisa. Sampai dia belajar merendahkan diri. Merendahkan hati maksudnya. Gitu. Bacain saya. Oh yes. Kalau gak berani menerima masukan dari orang-orang yang terdekat, berarti dia belum kenal Tuhan lah. Loh, capek kan statement ini. Kalau belum berani membuka diri kepada orang-orang terdekat atau orang-orang yang mengerti. Supaya mereka juga bisa membantu kita periksa diri. Berarti dia belum kenal Tuhan. Karena firman yang berkata, ujilah segala roh. Roh aja diperiksa kok. Sekelas Paulus saja mau diperiksa. Mosok kita lebih hebat dari Paulus kan enggak. Nah ini perjalanan keserupaan dengan Kristus kan. Karena kalau enggak serupa sama sopo. Kamu nih gak mirip belas ya. Gitu. Nah ayat 2 bilang begini. Dia mudah kehilangan damai sejahtera. Wes gak usah wes Kristen. Wes gak usah wes gini. Wes gak usah wes. Dia gak kenal Tuhan. Semakin dia kenal Tuhan, semakin dia bersemangat. Itu sudahlah. Ini saya berani katakan pasti. Karena saya mengalami. Nah itu kan bedanya kan. Gitu. Nah jadi saya bilang gini. Sekali Yesus. Tetap Yesus. Gitu. Oh saudara, akhir zaman ini pencobaannya parah loh saudara. Parah nak. Saudara disiapkan. Nah orang yang setengah-setengah kenal Tuhan, orang itu akan melenceng dari panggilan. Nah lebih dalam lagi kan. Dia keluar dari panggilan Tuhan kepada dia. Panggilan Tuhan kepada dia apa? Keserupaan. Nah kalau dia melenceng itu seperti anak panah yang tidak tepat sasaran. Istilah yang dipakai adalah hamartia. Orang yang gak kenal Tuhan, dia selalu berjalan dalam hamartia. Gitu. Apa Pak artinya hamartia Pak? Dosa. Roma 3 ayat 23, karena semua manusia telah berdosa, telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kata dosa adalah hamartia. Orang Kristen yang tidak berjalan dalam keserupaan, dia melenceng dari sasaran targetnya. Itu hamartia. Upah dosa adalah maut. So ternyata panggilan ini gak main-main saudara ya. Gitu. Duh capek deh, udah seminggu kerja capek. Hari ini dapat berita yang kayak gini lagi. Tapi gak apa-apa saudara. Penyesalan penuh dosa itu indah di mata Tuhan kok. Iya kan? Ya, dia dengan kasih sayang. Gitu. Jadi hamartano itu artinya melenceng dari sasaran. Miss the mark.
Itu ciri orang yang nggak kenal Tuhan. Kita udah bahas ciri orang nggak kenal Tuhan. Tahu nggak yang parah apa, saudara? Tuhan nggak kenal dia. Jangan bangga dulu kenal Yesus. Tuhan kenal kita nggak? Karena firman-Nya, aku menyembuhkan orang demi namamu. Ya, aku mengusir setan demi namamu. Tuhan Yesus bilang, sopo kon? Siapa kamu? Tuhan Yesus gak kenal dia? Kenal dong, maksa gak kenal. Tapi dia keluar dari pengenalan. Jadi yang dijaga mengenal Tuhan, supaya Tuhan tetap berkata, aku kenal kamu, engkau hamba Tuhan yang setia, sabas. Gitu. Ya saudara ya? Gitu. Ini udah diringan-ringan ini, saya senyum dari tadi gitu saudara. Hamartia ini kan dari sastra Yunani gitu saudara. Ini bahasa Yunani hamartia. Tapi dipakai di Alkitab. Gitu. Karena perjanjian baru. Jadi hamartia itu kesalahan fatal atau kelemahan tragis yang menyebabkan kejatuhan seseorang dan merubah kehidupan seseorang menjadi tidak baik. Itu kan cuma buah dosa. Jadi kita mengerti sekarang penebusan, mengerti sekarang kasih karunia, mengerti sekarang damai sejahtera ya. Gitu. Jadi kesalahan yang terjadi mungkin nggak bersifat moral, nggak selalu berbentuk kejahatan. Bisa berupa salah paham, bisa berupa kesombongan, kecerobohan, ya sifat-sifat yang merugikan. Gitu. So, saya kembali kepada 2 Petrus 1 ayat kedua. Kan janji saya cuma 2 ayat 3 kali tampil. 4 kali tampil. Jadi pengenalan akan Allah ya, membuat seseorang mengerti akan kasih karunia dan hidup dalam damai sejahtera Allah. Hidup loh ya, hidup dalam damai sejahtera Allah ya. Jadi mau masalah kayak apa? Oh yes, saya ini masih darah dan daging. Nggak apa-apa saudara, teriak aja ke Tuhan. Nanti kan mengalami Tuhan. Betul ya? Jadi masalah nggak jadi persoalan. Karena kita punya solusinya. Gitu. Tangan Tuhan selalu terbuka lebar bagi saudara dan saya. 24 jam, 1 hari, 7 hari seminggu. Praktek dokter ada tutupnya. Sorry dok. Praktek surga nggak ada tutupnya. Amen. Jam 2 malam saudara menangis. It's okay. Dia tampung air mata di kirbatnya yang kudus. Oh saudara. Dia gak biarkan itu air mata menetes di tanah, di pasir. Kemudian menguap begitu saja. Ditampung di kirbatnya yang kudus. Artinya begini. Itu air mata tetap ada dalam kirbatnya Tuhan. Dan selalu Tuhan bisa melihat. Ada air mata di sana. Dan dia merubahnya menjadi mata air kehidupan. Anugerah dan damai sejahtera melimpah atas kamu melalui pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Nah, orang yang begini doanya berubah. Enggak, Tuhan minta ini, minta itu. Enggak. Doanya berubah jadi deklarasi. Tuhan pasti tolong saya, Tuhan pasti sembuhkan saya, Tuhan pasti berikan jalan keluar, Tuhan pasti buka pintu, Tuhan pasti buka tingkap langit, Tuhan pasti. Kenapa? Dia kenal Tuhannya. Haleluya. Saudara, apa yang hilang? Sungut-sungut hilang. Sungut-sungut, mengeluh. Apa kabar? Bojai lah. Istri saya gak ngerti. Hayya mate aku. Hilang saudara. Karena ada kepastian dalam kehidupan. Ada pengharapan yang tidak palsu. So, ucapan syukur akan muncul. Dan ucapan syukur adalah pengakuan akan kebesaran dan kedaulatan Tuhan. Ucapan syukur itu gak main-main loh saudara kekuatannya. Ada satu confession. Pengakuan. Engkau Allah yang besar. Engkau berdaulat dalam hidup saya.
Terima kasih Tuhan. Masalah masih ada. Terima kasih Tuhan. Kita mulai merubah kain kabung menjadi tarian. Referennya itu, terus sudah nggak usah duduk lagi. Lagu pertama cepat. Habis itu nggak usah duduk lagi karena saya selesai. Rahmatnya baru bagiku tiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmatnya baru bagiku setiap hari, Pasti dong, dengan pasti nyanyinya. anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Terbukanya jalan baru. Amin. Terbukanya tingkap langit. Kebesaran Tuhan dinyatakan melalui hidupmu. 2 Petrus 1 ayat 3, kuasa ilahinya sudah diberikan, memampukan saudara dan saya untuk berdiri tegak dengan satu kepastian bahwa Immanuel, Allah besertaku. Membawa saudara dan saya dalam kesalehan, dalam keserupaan, dan semua menjadi kenyataan dalam hidup kita. Let's pray. Terima kasih Tuhan.